laporan dari Makjel. Wah, gimana? Ini ada laporan dari Makjel nih ya. Pak Pulung, itu ada bahaya semua, Kayas, Pony, Gebian, Cesian, awas semua lengkap. Onyx Angels komplit nih. Komplit ya, dan game kedua penempiknya pun sudah dimulai. Wow, Onyx berada di area first pick tapi Hayabusa, Link, semua hero Albert di 2 slot dihabisin. Ya ini. What's your command? Paninya gak dilepas sekarang. Nggak dilepas om. Ya masih tetap gak dilepas. Nggak Atau boleh. ini akan jadi pertarungan fighter om. Ketika dari assassin-assassinnya dirontokin satu persatu, Lancelot mungkin setelah ini. Aulus kalau aku melihat buat Onyx ya. Terus, ya. Apalagi dengan farming machine seperti Sans, Aulus menurutku adalah pilihan yang tepat untuk Onyx Esport. Link juga dihapus. Valentina dan juga Fanny ini sebenarnya membuka pool hero yang banyak nanti yang bisa diadu untuk kedua tim ini. Ya, banyak kemungkinan yang bisa mereka pilih, tapi Lancelot, oke. Ini benar-benar asinnya dihabisin dari tim Onyx. Mau mencoba untuk Albertnya, tapi dari RRQ ini hero andalan dari mereka sendiri. Mereka ban. Ya, oke, mereka ban. Nggak mau di first pick juga untuk Onyx dan Yves terbuka sekarang. Masih ada Yves. Satu pilihan yang Selena? Oh, atau cowok. Alright. Selina ada. Wow. Wah, ini nih Selena Divine. Aduh. Oke, cowoknya udah berhasil langsung diambil juga. Lanjut lagi. Siapa yang akan diamankan? Selena Yes. Oh, Aulus. Makin kencang lagi nih. Wow. Masalahnya Clay, Parsia tadi 0 dead. Kita tahu Claynya, ini Yves-nya Clay ini gimana gitu penggunaannya. Sebentar. Cheesy Strat muncul di game kita yang kedua ini. Onyx menggunakan kombinasi Johnson Kadita Waduh, dan keluar sekarang ya. hero-hero dari RRQ dua-duanya nggak bisa untuk nge-dodge itu. Ya cukup rentan ya. Iya. Dengan adanya dari touchdown dari Johnson. Esmeralda dulu. Oke, Esmeralda bisa jadi satu hero yang agak menghambat lah. Karena dia bisa menyedot shield yang nantinya didapatkan oleh Johnson. Dan dia juga akan sedikit lebih tebal. Tapi ini dia instant dari Onyx yang dikejar. Tempo, momentum style kali ini untuk game yang kedua. Satu kali tabrakan kombinasi, dapetin satu aja misal Yves yang ketabrak. Udah hilang tempo-temponya. Tapi kini ini dulu dia eliminasi, berarti ini akan mengarah ke gold lane. Popol, Kupa, Beatrix. Agak ngeri nih sekarang kalau pakai Beatrix ya. Iya, bener. Dan Popol Kupa kalau di tangan Onyx bakal ngomplitin sih om. Jadi ketika Johnson dan Kadita berrotasi, Popol Kupa masih bisa sustain di lane dengan mandiri. Ya. Ini jungler siapa ya? Masalahnya mungkin yang biasa untuk mengcounter apapun yang dilakukan oleh Johnson dan juga Kadita itu adalah cowok om. Tapi cowoknya pun sepaket nih dia. Sepaket. Oke, dan diginya juga di ban. Jadi gak ada time journey nanti yang bisa menyelamatkan dari rapid touchdown atau rough wave-nya. Nggak ada yang bisa menetralisir. Ini Essential, ini hero-heronya Sans ini dihapus untuk main long range ya, sesi long range-nya. Last ban. Karena udah kelihatan Aulus yang otomatis Aulus pasti masuk ke jungle juga. Jarang lah kita, bahkan nggak pernah terlihat kalau dia main sebagai XP laner. Buat Aulus sendiri. Yes, dan ini adalah perdana loh. Aulus di RRQ untuk Albert. Oke, karena perdana nih, yang perdana-perdana nih seru biasa. Ya. Is dari tim. Gak mau diganggu ya. Bener-bener mau ngefokusin untuk hero-hero yang bisa menggagalkan game plan mereka, combo mereka. Waduh, ini berapa Purify ya nih Budi ya kira-kira? Waduh, Purify yang bakal mereka gunakan. Ya seharusnya jadi spell wajib ya buat Purify. Ini udah wajib hukumnya sih om. Ini udah ada double Petrify nih kelihatan. Cow lagi. Kadita, Johnson pula Bawa Petrify. bawa Petrify 3 ini. Mungkin cowoknya kan bawa flicker biasanya. Ya, 2 ini Petrify. Ini udah 2 Petrify. Mau tambahin satu serem-serem? Apa? Yuzong. Di mana Yuzongnya di gol? Yuzongnya di XP kan cowoknya bisa main gol. Oke. Neruga. Iya. Petri lagi tuh ya. Petri kalau. Aduh mas. Tapi mereka kurang ini sih. DPS. Memilih Rubir sebagai frontlinernya tim RRQ. Ini mereka cukup kuat kalau dilihat dari komposisi mereka. Tapi kalau lawan Onyx yang seperti ini, rada gawat sih om. Ada Popol Kupa kan masih? Popol Kupa? Masih. Popol Kupa masih ada. Dan
bisa diambil kalau mau Oleh Onyx. buat Onyx, ya benar. Kayak Popol Kupa bisa mandiri di area laning-nya sendiri, terus ngebiarin Johnson Kadita kan akan sibuk di Nah, farming hero. yes. Popol Kupa bisa farming turret. Ya, dan juga kekuatan dari Aulus adalah kalau dia bisa hit dengan power of action. Yap, Kalau dia kena stun, sulit untuk mendekat. Dan sekali kalau memang dia menggunakan Popol Kupa, hanya Kupa yang menjadi korban. betul. Atau ada pilihan lain? Pakito dan Bem, Wan lagi. Sangat bahagia Pulung ngelihat Wan hari ini nongol 2 kali ya. banyak. Ya, Syukuran Wan nggak Pak bagus ya. Pulung? Syukuran pulang nanti ini mah. MCL langsung ya. Seneng Kita banget. angkat piala CL tiba-tiba. Iya, seneng banget ngelihat Wan mau nongol mulu. Di sini Pulung bahagia, di situ Mirko juga bahagia Pak Pulung. Iya. Kita sebagai pecinta Wan ya. Karena Sekte Wan sejati ya. Wan adalah hero dengan puncak keimunan masalahnya. Iya. Puncak keimunan Bude. Apalagi kalau cross buff tanknya adalah aktif ya. Terlihat keren ya. Segala-galanya aktif. Dia tidak ada yang bisa menggagalkan. Ini last pick dari RRQ sih ngelihat Pakito, One Man. Time and tide wait for Lagi. no man. Lagi Om. Alright. Lagi. Comfort pick untuk RRQ host ini. Kecuali yang kita lihat Aulus baru ya. Kalau yang lainnya masih comfort pick dari RRQ. Oke. Masalahnya untuk Beatrixnya ini posisinya itu hampir sama dengan hero-hero high ground yang mungkin bisa dibilang kayak Parsha, kayak Yip. Posisinya sama-sama jauh dengan Renner Apathy. Dia bisa memberikan tembakan dengan jarak sejauh itu dengan aiming yang sangat-sangat baik pula. Jadi game yang kedua antara Onyx Esports dan juga RRQ akan langsung kita mulai aja. Akan berakhir 2-0 atau 1 sama. Kalian semualah yang akan menjadi saksinya. Siapa di antara kedua tim ini yang akan mendapatkan kemenangan, karena dengan hero-hero yang udah mereka ambil, dengan hero-hero yang mereka udah amankan, strateginya apakah berjalan dengan baik atau tidak? Yes. Itulah yang akan kita saksikan sesaat lagi. Jadi adalah game yang kedua, kita bakal minta suaranya untuk RRQ Kingdom. Mana suaranya? Untuk para Sonic juga jatuh file. Sonic, mana suaranya? Waduh. Ramai banget ini ada The Royal Derby game yang kedua. Onyx Esports dan juga RRQC berhadapan satu sama lain. Albert, ini kali pertama dia menggunakan Albert dan kita lihat gimana performanya juga. Alright. Tapi Aulus pastinya butuh waktu ya untuk bisa jadi bisa jadi ada perubahan dari tempo permainan yang dimainkan RRQ Host. Yap. Mereka lebih pelan, mereka lebih karena untuk menjaga Aulusnya biar bisa dapetin farming pattern. Iya, karena kita tahu ya, udah rahasia umum Aulus level 12 baru akan sangat mengerikan sekali barusan. Rekursanya berhasil juga diamankan oleh player dari Onyx Esports. Pakito yang digunakan oleh Suns udah langsung akan menghilangkan karena satu Little Wonder yang tadi sebelumnya diamankan oleh RRQ Hoshi. Ya, mencoba untuk memberikan pressure pula dari tim RRQ, berotasi terus menerus dan ngebikin gimana caranya dari Onyx terlambat untuk dapetin level 4. Kayaknya agak sulit juga. Boy sekarang udah level 3 nih. Kalau udah level 4, dia bisa mupeng kemana pun yang dia mau, ngasih pressure ke semua lane yang ada. Benar, dan ini adalah double roamer strats untuk Onyx Esports. Jadi mereka akan bermain dengan super cepat, terutama untuk di early. Jadi mid lanernya di sini pertama kali ada Johnson, dia hit di level 4 nanti di menit kedua, recall balik dan langsung tabrak dengan sama HP. Oke, kita lihat aja apakah kali ini mobil travel lane of down. Oke. Antar kota, antar provinsi, antar turret sampai dengan ke base turret. Efeknya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari Godland sendiri masih adem ayem, masih aman antara Renault dan juga satu crossbow yang terus dikeluarkan oleh One. Oh wow, awal-awal kayak gini kayak beda banget. Kayak damai, sejahtera, iya, hening, tenang karena semuanya kepengen cepet-cepet level 4. Apalagi Onyx Esports, mereka butuh banget timing untuk dapetin level 4, berotasi. Sedangkan dari RRQ juga fokus untuk ngefarminginnya Albert untuk sampai cepat ke level 12. Oke, dan ini dia dari pemain-pemain Onyx udah mulai, tapi sepertinya udah ada tabrakan di bagian depan dengan Fire Crystal yang dikeluarkan begitu aja. Bahkan untuk kali ini turtle-nya menjadi milik dari Onyx Esports dan berhasil mendapatkannya, tapi first blood-nya Ruby gak bisa kemana-mana, tapi malah Pakitonya dia berhasil langsung diamankan. Sansya pun harus ditumbangkan. Wow, menahan cukup lama dan pertukarannya memang RRQ kehilangan first blood, tapi Suns yang menjadi korban. Awal yang udah untung dari Onyx bisa untuk diimbangi oleh RRQ Hosium. Nah, iya, dan lihat bagaimana crossing yang dilakukan oleh Albert sendiri.
dia dapat satu rock Ursa, dia langsung kabur ke belakang karena itu udah unggul, apalagi di bawah menit yang kelima. Yap. Tapi tadi dibalaskan juga loh Mawar. Tabrakan. Tabrakan di tengah. Ada kecelakaan tunggal seperti ya kalau kita lihat dari minimap ya. Belum ada apa-apa, belum ada targetnya, udah nabrak tembok. Iya, memang mungkin di dalam rumput itu ya dia ngelihat ada seseorang. Oke. Corrosion Sight pun menjadi milik dari cewek. Sementara itu Payan ada di area mid, ada poin kristal dikeluarkan, Sarsnya seorang diri dilompatin tapi malah mentok ke arah tembok seperti agak sedikit benjol itu jidatnya. Iya, tapi Devil Bowser juga di pop up play dihentikan dan sama ya dia berhasil kabur cewek menjadi korban. Sementara dari RQC mereka masih maksa untuk berperang mengusir mundur Onyx Esports. Oke. Sementara itu Kiboy hampir aja bisa menabrak langsung ke arah Skylar, tapi sekarang mobilnya udah pergi kembali. Sementara Sans akan melakukan farmingan karena dia udah kehilangan cukup waktu, Bude. Iya. Skylar kayaknya enak banget sih di area bawah, dia bisa ngedapetin kill. Lalu sekarang dari RRQC mereka bareng-bareng nih jalannya. Kayak mereka nggak akan untuk meninggalkan satu sama lain, mencoba untuk bergerak lebih berirama. Serudukan mau dari Kiboy, mendapatkan benar bahaya. Mau dari RRQC, dia sempat untuk mencoba hal itu, kombinasi dari David Touchdown ditawarkan Ravev, nggak bisa untuk dihindari soal Albert. Akhirnya sopir travel antar kota antar provinsi mendapatkan ya satu nilai yang begitu baik, yang begitu mahal, di mana Albertnya berhasil langsung diamankan. Bootsnya berada di area mid, Kiboynya masih muter-muter, masih mencari target, tapi VYN pun udah mulai hadir pula nih Bude. Ya, kita harus membuka map terus-terusan sih. At least kalau ada yang lewat informasi. Informasi. Lagi jalan nih, baru lewat. Iya, baru lewat sini ya, kosong ya. Ya, pergi lagi orangnya, tapi Turtle. Oke, sepertinya Turtle akan di reset. Bootsnya pun udah balik lagi ke dalam lane yang dimiliki. Cuma kalau kita lihat dari minimap lagi, ada robot yang mendapatkan langsung ke arah Aulus. Berhasil lagi mendapatkan satu jabal utama yang dimiliki oleh RRQC. Bahkan untuk kali ini ada Payan yang mulai maju ke depan. Kiboynya berusaha untuk balik ke bagian belakang, melemparkan, tapi mobilnya masih berhasil diamankan oleh R7. Bahkan untuk kali ini R7 masih mengingat lebih, ada Samuel tepat di depannya. R7 masih berusaha untuk langsung mengejar, paling Star pun langsung lompat ke bagian depan. Ada 3 player ternyata di dalam rumputan tersebut. R7 masih sangat-sangat tebal. Ya, dia tanky banget, menahan segalanya. Stardust di pop up dan dia nahan semuanya. Gak ada burst damage yang bisa menggantikan R7, tapi Finn di sisi lain harus berhadapan dengan San, mencoba untuk mempertahankan jungle-nya. San seorang diri dengan adanya berusaha untuk ditahan. R7 seorang diri melawan 3 members masih bisa survive dan kabur karena ada Skylar. Rotasi untuk melawan backup ke area mid lane. Wow, rotasi yang begitu baik. Skylar hadir, Weskernya dikeluarkan, panik satu area Om. Ya, dan itu permainan yang super safe sih dari Onyx Esports. Mereka tidak memaksakan untuk maju karena sadar dia dari Skylar ini bisa membalikkan keadaan juga, dan akhirnya reset posisi, gak tertinggal terlalu jauh Onyx Esports. Itu barusan Weskernya emang ngagetin Mbak. The real jump scare barusan ya. Datang Weskernya, ada lagi nih Biru Passion dikeluarkan, tapi ternyata tidak begitu mengenai ke arah siapapun Bro. R7 hitungan damage dan juga durability-nya bagus banget sih. Jadi dia selalu bisa keluar dari peperangan dengan darah yang sangat tipis. Timingnya untuk nahan-nahan di area depan juga pas banget. Kalau kita lihat sebenarnya dari Onyx Esports, mereka punya pressure yang lebih besar untuk RRQC. Tapi dari RRQC pun mereka masih berfarming Ria. Albertnya yang selalu jackpot 2 kali ketabrak. Iya, itu dia. Inilah keunggulan dari Johnson Kadita. Ketika gak ada yang bisa mematahkan, dia akan berkuasa dengan permainan momentum. Dapatin satu, pasti unfair fight. Sama kondisinya di game yang pertama. Franco tarik 1, unggul. Sekarang Johnson Kadita nabrak, unggul. Di saat menang jumlah, unggul. Gas. Oke. Di saat menang jumlah langsung gas, tapi ternyata ada satu outer turret lagi dari bottom lane udah berhasil dihancurkan. Bahkan di atas juga sepertinya udah tumbang outer turret. Namun kali ini area mid ada lagi sebuah ledakan
tabrakan yang tercipta. Skylar menjadi korbannya. Barusan reputasionnya akan menabrak arah Vinka karena hampir aja, tapi masih bisa digocek. Vinnya sedikit lagi, hati-hati, nggak ada yang mau pendek, dia berhasil mengenai ke arah player yang dimiliki oleh Onyx Esports, tapi Wave Dragon-nya udah langsung nabrak juga ke R7, cuman dicuekin begitu aja karena R7 sangat-sangat tebal, layaknya kita menendang beton, Om Wawa. Oke. Dan sementara ini selalu mengganggu adalah Johnson yang nggak terpantau ada di mana. Yep. Dia akan bisa memberikan ledakan dadakan yang akan membuat momentum untuk Onyx Esports. Nah, itu dia tuh. Epic pasti di mana-mana ya kalau ada Johnson, tapi RRQ sih mereka berusaha untuk mengimbangi permainan, ngegocek satu sama lain. Waduh. Kayak ngeliat mobil langsung aduh keselampat gak ya? Oke. Ini R7 paling Starmoon ke arah mana? Oh, ke arah rerumputan tersebut ternyata. Nah, blind Falling Starmoon yang rupanya nggak ada siapapun di area jungle, di area bush yang dicek oleh RRQ Husi. Sementara ini Nah, di menit yang ke-8 ini kita dia. lihat dari keduanya masih undi banget dari segi network. Nggak ada perbedaan terlalu mencolok, tapi dari segi turret, Wah. Onyx Esports maju ke area depan. Katanya Raven yang dikeluarkan, tapi itu sudah menang. Tolong, tapi dapat Kimochi jadi korban. Menyelamatkan dengan AM Open dan combo flicker. Begitu mengerikan punishment yang diberikan oleh RRQ Husi kepada Onyx Esports. Inisiasi dari Onyx nggak menghasilkan apapun. Oh ya, menurutku mereka terlalu cepat untuk menabrak dengan tanpa persiapan dari Petrify. Yang masih cooldown tadi. Itu dia makanya. Iya. Barusan I'm offended, flicker masuk ke inner turret, kelar Johnsonnya, malfunction robot nih langsung. Oh. Nggak bisa lagi masalah dengan item yang udah mungkin terlihat dari masing-masing playernya. Oh ya, Clay ada Queen One, oke lah. Jadi akan ada efek slow juga. Dari R7 yang super tanky dan Skylar BOD akan mengarah ke Melvic Roar. Samo HT sebenarnya kurang satu item. Dia akan mengarah ke Wah, itu dia burstnya sekali yang masuk. Satu weakness point lagi. Akankah Penia langsung berhasil diamankan? Karena bener aja weakness pointnya kebuka crossbow. Gaby tersisa, akankah cewek kali ini berhasil langsung terselamatkan dengan ada sebuah tabrakan reputasionnya. Walaupun ceweknya berhasil diamankan, tapi sekarang pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports, mereka merajalela maju ke depan. RRQ Osi pun langsung membalaskan keadaan di mana Albertnya pun mendapatkan 1 poin kill tadi. S3 untuk 2 tentu RRQ mendapatkan sedikit kesalahan, tapi Albert udah ngedapetin level 12. Ini adalah power spike dari Aulus. Wah, ketabrak lagi dong. Sedikit lagi habis dari sana sekarang. R7 down. Oke, itu dia serangan kejutan yang terbangun datang dari Onyx Esports dan dua-duanya masih saling balas-membalas sebenarnya. Gak unggul terlalu jauh, baik untuk salah satu timnya. Iya. Ya, Hanya berbanding sekitar 600-an aja ya Om ya. ya tipis banget. Jadi masih bisa saling melawan, apalagi di sini Albert dia udah dapetin level 12 ke atas. 13. Nah, udah level 13. Baru saja coba kita lihat, tapi boostnya sekali masuk. Kukira Baywan ternyata bawa kawan, ternyata ramai banget di dalam tersebut. Cuman mobilnya udah jalan nih, mobilnya mau pergi ke arah mana. Sementara cewek dengan satu solo pad yang dia miliki, barusan Emo Banditnya langsung dibalaskan dengan ada satu pergerakan dari Nelson lawan. Tapi ditembakin, dia punya WWN, ada Revitas Jones. Kayla ada berhasil didapatkan juga, Kaylanya langsung dan begitu aja. Masing-masing dari marksman yang mereka miliki langsung hilang 1-1. Oh, itu dia dari backup Onyx Esports yang sangat cepat. Kiboy ngegas ke area tengah dan tabrakan maut pun terjadi. Dan sekarang dalam sahabat berjalan komplit timnya dalam bahaya banget mendapatkan Gelatas win. Tapi Albert mencoba untuk mengejar, boleh sama di pump up. 2 member, 3 member sudah bersiap untuk area komplit. Tabrakan terjadi tapi Kiboy langsung naik ke area tempat Clay masih bisa bertahan. Kiboy terpisah dari kawanannya, Albert mengejar dan Clay pun bisa menjaga jaraknya. Kiboy tufa. Sementara dari RRQ masih mengejar area mid lane-nya. Onyx Esports mulai membalas pula. 2 ditukar dengan 1, tapi Sans ikut menjadi korbannya. Wah, itu satu pergerakan memang Albertnya sangat-sangat mengamuk sekali, tapi Samo HT dan juga Boots ada di dalam area dari Lord itu sendiri. Sementara Albert masih berfokus, mereka tidak ada retribution, tapi pemain-pemain Onyx bahkan untuk kali ini ada Clay yang berhasil didapatkan. Sementara itu untuk Lordnya akan menjadi milik dari RQC karena pemain Onyx tidak punya retribution dan juga Samo HT tidak selamat, tidak jadi pulang. Samo HT didapatkan. Oh wow, kita pikir dia bakal selamat dengan recall yang pas banget, tapi itu kayak waktunya tinggal dikit banget ya Om ya. Dan muncul dari RRQ mereka semua tempatnya. Apalagi Skylar yang dia punya habit, kebiasaan adalah untuk ngecek rumput-rumput. Ya.
Ari pas banget. Pas banget. Boom. Itu kalau dari mini tuh coba kita lihat tuh muter-muter tuh. Ono iki yo, ana eno kayak gitu kan. Ada dalam rumput masih muter-muter juga. Sementara R7 satu weakness point lagi mencoba untuk memanggil kembali One ya. Karena biasanya user One ngelihat satu weakness point sisa itu gregetan banget, gatel banget pengen maju. Bener, apalagi kalau sudah pecah dia bisa naik ke atas invulnerable juga. Nah ya. itu dia, satu crossbow of tanknya akan menjadi wehe abratu ono iki ana enak numpang lewat lagi mobil ya. Ini adalah drift yang dilakukan oleh mobil tersebut, namun belum menemukan hasilnya pula Bude. Weng, RRQ dengan satu momen aja ngedapetin Lord dan ngedapetin beberapa punishment untuk Onyx Esports, membuat mereka dari segi net worth yang dari tadi tuh cuma bedanya nggak sampai 1000. Sekarang udah mulai 2700 ke tangan RRQ, padahal dari segi point kill, dari segi turret pula Onyx Esports kayak mereka awalnya mengungguli, tapi RRQ Hoshi satu Lord tuh ngebantu banget untuk nge-push tiap lane-nya. Wah, ini kita tinggal lihat aja nih, mereka masih berkumpul semuanya. Namun dengan ada purple buff yang masih bisa diamankan juga oleh pemain dari Arakiosi, barulah mungkin mereka akan melakukan setup ulang lagi terhadap pertempuran yang akan mereka bangun. Wah, itu dia tadi batu. Itu lagi jalan-jalan juga Oke, masih cukup lambat tempo permainan dari kedua tim yang sedang berlaga di Royal Derby ini, karena mereka jarang loh kita lihat momen kayak begini antara Araki dan juga Onyx ya. Mereka saling tunggu menunggu, mereka saling mencari informasi, mereka sangat-sangat sabar sekali Bude. Ya, karena ngelakuin satu kesalahan aja bisa berakibat sangat fatal, ataupun dengan mulai terpisah-pisah ataupun kayak pick off bisa terjadi gitu di game ini. Dan sama HT sudah punya Genius One sekarang akan lebih tajam ya, apalagi dengan kombinasi Petrify, Rough Wave-nya. Untuk Skylar dia respect juga Athena Shield atau menjadi next item untuk Skylar. Ya, Finn sama Albert udah punya Athena Shield Tom. Mereka full mencoba untuk bertahan dari gebrakan damage yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan lihat Alki juga mereka sabar banget, mereka gak mau terburu-buru karena sekali juga ke pick up momentum style dari Onyx Esports akan kebalik keadaannya. Dan belum lagi, ini udah masuk ke menit yang ke-15. Ya, udah mulai cukup lama respawnnya Om ya. Nah ini dia respawn time yang bisa menjadi salah satu faktor juga kalau nanti keculik dengan rapid touchdown. Oke. Sementara itu untuk kali ini juga apa yang mereka lakukan, sementara itu dari bosnya langsung mundur lagi karena sekalinya salah masuk rumput. Begitu banyaknya sosok-sosok player dari Arakiosi yang ada di dalam area tersebut dan bosnya pun mundur kembali. Ya, Lord akan menjadi satu hal yang akan ditarik ulur menjadi kuncian juga dari kedua tim. Ini Lord bakal jadi saksi sih peperangan seharusnya, karena siapa yang gak terpancing dengan Lord yang kedua? Wah, siapa yang tidak menginginkan hei busnya ngecek lagi kan ke dalam rumput, coba ada orang lagi tuh. Satu langkah aja, satu jet kundo aja masuk ke dalam lalu keluar kembali. Cewek clear wave terlebih dahulu. Sementara itu sekarang kita lihat coba dari tiap-tiap pemain semuanya masih setupnya sabar banget. Sabar banget Bude. Dan ada fun fact dari Grab di game satu tadi, Hayabusa dari Albert mencetak GPM, game tertinggi di MPL Indonesia season 9 dengan perolehan 983,94 gold per menit. Kayaknya dia memecahkan rekornya sendiri sih. Itu dia Bude, itu dia dengan Rove udah dikeluarkan ada wave breaker-nya. Gojek langsung karena satu orang, tapi sekarang Rove dan udah langsung berhasil untuk menarik beberapa player juga. Namun dapat berhasil diamankan. Ghost Tag-nya ditambah lagi dengan WWN, gak bisa mencegat Skylar-nya. Skylar pun harus mundur. Sementara untuk Onyx Esports di saat semuanya hening, ada sebuah tabrakan, ada sebuah setup yang membuat keadaan begitu berbeda. Serudukan mau tabrakan mau terjadi, Alkiusi nggak bisa untuk merespon hal itu. 3 korban berjatuhan. Ya itu pas banget tadi, apalagi dengan Petrify, skill yang masih dimiliki juga oleh Samohate tadi. Itu meledak dan kombinasi dengan Way of the Dragon yang langsung mengembangkan Esmeralda dari R7. Hero tebal loh ya Esmeralda-nya. Tadi kalau kita intip item ya dia udah jadi itemnya. Nah ini kita lihat ya, ini replay oleh Samsung Galaxy A series. Lihat dikombinasi langsung, gak nafas sama sekali. R7 gak sempat untuk bereaksi. Ya, ini
andai tidak ada WON, Skylar akan menjadi korban selanjutnya loh itu. Benar, untungnya ada WON yang menyelamatkan diri dia juga, tapi triple kill udah cukup banget untuk cewek. Wah, masalahnya cewek tadi Bude dengan itemnya berbeda dengan item di game pertama. Full attack semua di dalam tubuhnya. Anda yang pilih kali ini langsung dikeluarkan. R7, PYN, ada dia Ramir. Mereka memberanikan diri. Ada Dash yang dimiliki juga oleh Lordnya. Ingin mendapatkan sekarang batu-batu, tapi Clay-nya berusaha untuk mundur ke bagian belakang. Akankah mereka kehilangan momen dari Onyx Esports? Kalau untuk kali ini Johnson yang terkurung di bagian dalam, sedikit lagi Epic salah satu weakness point lagi. Tapi sekarang World Dragon cara yang berbeda menjadi sebuah kesalahan kau yang akan dilakukan oleh Bud. Tapi Bud berhasil didapatkan. Sasha juga Sabo Hate langsung pergi dari area tersebut. Berusaha untuk menghentikan Albert punya gebrakan. Boots di area belakang seorang diri tidak bisa untuk menahan damage yang dimiliki oleh RQ Husi dan membuat satu inhibitor ditekar dengan 2 member dari tim Onyx. Itu satu weakness point lagi pecah tuh. Satu ya? Satu lagi tadi. Mulai terbang tadi ada kejadian yang berbeda sih harusnya. Benar, dan Way of the Dragon-nya membuat lebih ke dalam. Jadi si cewek dia nggak bisa percaya itu weakness point terakhirnya. Wah. Apaan tuh? Imo Pendetnya nggak kena. Bahkan untuk Rainer Apatia seperti belum ditembakkan. Masih ditembaikan aja. Standby mode on untuk kedua tim. Ini benar-benar game punya siapapun sih. Apalagi memasuki menit yang ke-18. Dan dari tim RRQ, mereka harusnya udah lebih aware dengan gebrakan dari tim Onyx. Tapi Onyx, walaupun RRQ udah tahu ini adalah daya gedor Onyx itu segede itu, susah banget buat membaca. Yap. Ini kalau dari win probability-nya kita tahu pasti Onyx sekarang akan sangat-sangat tinggi sekali win probability-nya sama ya. Bener. Tapi balik lagi hasil akhirnya seperti apa karena kita tahu RRQ OC punya segudang jurus untuk membalikan keadaan. Iya, dan player head to head by Lita di sini leadingnya ini jauh banget tuh dari sisi KDA-nya. Yap. Apalagi Albert yang bermain dengan cukup agresif, namun sayang sekali perform dia di game yang kedua ini bisa ditutupi dengan permainan yang ciamik dari Keyboy dengan Johnson-nya. Oke, santai lagi semuanya. Onyx Esports santai, sementara RRQ OC pun harus mengulang lagi setup-nya. Mereka harus sabar lagi. Tapi dari Onyx seperti apa lagi nih ya yang akan mereka lakukan, Budi? Benar. Win probability yang tadi udah dibahas 67% ke Onyx Esports. Sementara RRQ terus kejar-mengejar dari kedua tim ini mencoba untuk memperbesar win probability by Samsung Galaxy A53 5G. Dari RRQ, kayak gimana caranya untuk membaca kejutan dari Keyboy? Nah ini nih susahnya buat RRQ karena power dari Aulo sendiri ini udah mulai turun. Ya. Sedangkan tadi kalau kita tahu baru level 15. Waduh, langsung ketabrak dong Om Wawa PY. Langsung ditendang oleh satu cross wall tank ataupun senang satu Elf Dragon ya. Tapi sekarang dari cewek belum ada cross wall tank yang berhasil dia keluarkan. Darahnya sisa separuh. Bahkan untuk kali ini weakness point masih diincar. Ada lagi swallow pad yang harus dikeluarkan. Ditendang lagi dengan Zekundo tapi bootsnya gak berasa. Ada Winter Legend di bagian belakang tapi untuk kali ini Clay-nya berhasil langsung diamankan. Udah ada lagi Nibiru Pajan yang mundur lagi karena yang berbeda tapi bootsnya tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya menjadi sasaran. Akankah kali ini menjadi segudang RRQ OC untuk bisa membalikkan keadaan? Inilah jurus yang udah kita omongin dari tadi. Udah ada satu orang diri yang masih menjadi pilar utama dari Onyx Esports. RRQ OC dengan satu fight yang berhasil mereka dapatkan, padahal mereka dilangkai terlebih dahulu. Tapi dengan memaksimalkan keadaan kali ini mereka harus reinforcement RRQ terbuka kesempatan untuk melawan comeback di game kali ini. Masuk area tengah, gak peduli apapun. Game kedua berhasil dimenang oleh tim RRQ OC. Wow, leg kedua Royal Derby menjadi milik RRQ OC. Walaupun dari menit pertama Onyx sudah hampir bisa memenangkan pertempurannya, tapi